Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita punya tumpukan analisis investasi yang menarik nih. Fokusnya cari harta karun tersembunyi di bursa kita. Harta karun ya? Maksudnya saham yang undervalued gitu? Betul. Saham-saham yang mungkin nilainya dianggap pasar lebih rendah dari seharusnya. Tapi punya potensi naik berkali lipat, multi-bagger. Oke. Menarik. Nah, misi kita menyuling wawasan paling penting dari sumber ini khusus buat Anda. Siap. Jadi analisisnya pakai metode apa nih? Analisis ini cukup ketat, jadi dia pakai saringan angka atau kuantitatif, terus digabung sama pemahaman bisnisnya, kualitatif gitu. Kombinasi ya? Intinya, cari perusahaan profitable, utangnya nggak banyak, dan yang penting valuasinya murah. Oke, kita bongkar yuk. Mari. Ternyata nih, setelah disaring ratusan perusahaan, banyak yang muncul dari sektor energi loh, khususnya batu bara. Oh ya, padahal lagi downturn kan ya, Thor itu? Nah, justru itu. Agak aneh ya, tapi mungkin ini yang bikin menarik. Gimana fase sulit malah bisa munculin kandidat bagus gitu. Iya, ini yang menarik. Gimana ya? Siklus pasar itu sendiri seringkali menciptakan peluang kan? Maksudnya? Ya, harga komoditas yang turun, sentimen negatif, itu semua neken valuasi saham. Jadi kelihatan murah banget secara statistik. Oke. Masuk akal. Nah, laporan ini secara khusus menyoroti dua nama nih yang lolos saringan ketat tadi. Ada ABMM sama Adero. Oke, kita mulai dari ABMM dulu deh. PT ABM Investama Tbk. Analisisnya bilang valuasinya murah banget ya? Iya, betul. Misalnya PBV-nya, price to book value, itu cuma 0,59 kali. Wow, 0,59x. Itu artinya harga sahamnya diskon 41% lebih rendah dibanding nilai aset bersih per saham di buku ya. Bener banget, diskon gede tuh. Terus PR-nya, price to earnings ratio, harga dibanding laba, cuma 6,67 kali. Rendah juga ya. Pertanyaannya, kok bisa semurah ini? Ada apa gitu? Nah, kayaknya pasar agak bereaksi berlebihan ya sama penurunan laba bersih mereka yang 69,6% di semester 1 2025 kemarin. Wah, turunnya lumayan dalam juga ya, 69%. Iya, tapi laporan ini bilang penyebabnya itu lebih ke sementara aja. Satu, ya jelas penurunan harga batu bara global. Oke. Terus kedua, ada faktor cuaca ekstrim. Curah hujan tinggi banget, jadi ganggu operasi tambang mereka. Oh, jadi volume produksinya turun gitu? Betul, volume pemindahan tanah sama pengambilan batu baranya turun sekitar 11,8%. Tapi nih, di balik layar, fundamentalnya masih kuat loh. Gimana tuh kuatnya? Setelah belanja modal, juga positif 2,9 triliun. Jadi meskipun laba turun, kas masuknya masih deras ya. Itu nunjukin ketahanan bisnis berarti. Tepat. Itu dia poinnya. ROE-nya, return on equity, kemampuan hasilin laba dari modal, masih 8,91%. Ya cukuplah di tengah kondisi sulit gitu. Oke. Nah, ini bagian yang paling bikin penasaran. Potensi multibaggernya ABBM ini datang dari mana? Kan lagi sulit tadi katanya. Laporan ini nyebut ada 3 pendorong utama atau katalis. Apa aja tuh? Pertama, manajemen punya target buat pulihin operasi sama ningkatin efisiensi di paruh kedua 2025. Oke, pemulihan internal ya. Kedua? Kedua, ya harapan klasik, pemulihan siklus harga batu bara. Kalau harga naik lagi, ya kebantu. Gambling di harga komoditas berarti ya. Yang ketiga? Ketiga, ada kontribusi dari akuisisi baru mereka, PT Piranti Jaya Utama, itu diharapkan mulai operasi penuh tahun 2026. Jadi ada tambahan mesin pertumbuhan baru. Oke. Jadi kombinasi pemulihan internal, harapan siklus komoditas, plus tambahan dari akuisisi. Betul. Ini skenario klasik pemulihan cyclical recovery. Bertaruh pada pembalikan kondisi pasar dan operasional. Sip. Nah, sekarang kita geser ke kandidat kedua, ADRO. PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Ini ceritanya gimana? Sama-sama murah juga. Iya, sama-sama murah, tapi ceritanya agak beda. Secara PR, ADRO malah lebih murah lagi loh. Cuma 3,34 kali. Loh, 3,34x itu rendah banget buat perusahaan sekelas Adaro. PBV-nya berapa? PBV-nya 0,73 kali. Masih di bawah 1 juga. Ini aneh sih. Kenapa perusahaan sebesar dan sekuat Adaro bisa dihargai semurah itu ya? Apa kata laporannya? Nah, ini dia paradoksnya menurut laporan ini, valuasi super murah.
tapi kualitas fundamentalnya sebenarnya luar biasa. Luar biasa gimana contohnya? ROE-nya tinggi banget, 21,90%, terus FCF-nya, itu kas bebasnya, masif, sampai 13,2 triliun. Gede banget kan? Wow, jauh di atas ABBM tadi ya FCF-nya. Terus kenapa murah? Pasar kenapa pesimis? Kayaknya pasar terlalu fokus sama narasi global soal transisi energi. Terus tekanan isu ESG itu loh, lingkungan sosial tata kelola. Oh, jadi karena Adaro identik sama batubara, dianggap industrinya bakal sekarat gitu ya? Kurang lebih gitu sentimennya. Jadi pasar kayaknya kurang ngelihat kekuatan finansial Adero yang solid banget itu. Menarik. Jadi potensi multibagger Adero ini bukan cuma nunggu harga batubara naik kayak ABBM tadi ya? Beda. Kalau Adero, menurut laporan ini, potensinya lebih ke transformasi bisnis struktural yang agresif. Transformasi gimana tuh maksudnya? Mereka punya strategi 3 pilar. Pertama, Adaro Energy. Ini bisnis batubara utama yang sekarang jadi mesin kas atau cash cow mereka. Oke, yang udah jalan ya. Kedua, Adaro Minerals. Ini fokusnya ke batubara metalurgi buat baja, sama hilirisasi mineral. Contohnya mereka ada rencana bangun smelter aluminium. Wah, masuk ke mineral lain ya. Terus pilar ketiga. Ketiga, Adaro Green. Nah, ini yang masuk ke energi terbarukan. Ada rencana PLTA air, PLTA surya, sama PLTB angin. Wow, ambisius banget diversifikasinya. Ada targetnya nggak? Ada, targetnya jelas. 50% pendapatan mereka di tahun 2030 itu datang dari bisnis non-batubara thermal. Jadi setengahnya udah bukan dari batubara biasa lagi. Gila, 50% dalam waktu sekitar 5-6 tahun lagi. Ini pertaruhan besar di eksekusi manajemen dong ya? Bener banget, ini pertaruhan pada kemampuan mereka mengeksekusi semua rencana diversifikasi raksasa ini. Oke, kalau kita bandingin langsung nih. ABMM itu kesannya kayak taruhan buat pemulihan siklus jangka menengah ya. Mungkin 2-3 tahun gitu. Iya betul, lebih ke pembalikan kondisi. Sementara Adro, ini lebih kayak taruhan transformasi bisnis jangka panjang. Bisa 3-5 tahun atau bahkan lebih. Tepat, potensi upsetnya mungkin lebih gede kalau berhasil, tapi Resiko eksekusi proyek-proyek barunya juga lebih tinggi ya. Apalagi proyek smelter, PLTA, itu kan gede-gede dan kompleks. persis, keduanya sama-sama punya resiko umum dari harga komoditas dan sentimen ESG, itu pasti. Iya, Tapi resiko spesifiknya beda. Kalau ABMM, kuncinya di kelancaran pemulihan operasi sama integrasi akuisisi barunya sukses atau enggak. oke. Nah, kalau Adro, resiko utamanya ya di keberhasilan ngejalanin proyek transformasi yang kompleks dan butuh modal gede itu. Smelter, PLTA, dan lain-lain. Paham. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kita? Ya, intinya analisis ini nemuin 2 potensi peluang menarik ya, yang lahir justru dari pesimisme pasar di sektor batubara. Betul. Tapi keduanya nawarin jalan yang beda banget buat potensi keuntungan. Satu ngandelin siklus balik arah. Satunya lagi, ngandelin perubahan fundamental bisnis lewat transformasi besar-besaran. Oke, ada pemikiran penutup mungkin. Mungkin satu hal buat Anda renungkan nih. Apa tuh? Kalau kita lihat betapa murahnya valuasi kedua saham ini, menurut laporan tadi, ABMM dan Adero, apa ya yang bisa kita simpulkan soal kemampuan pasar? Kemampuan pasar dalam hal apa? Ya, kemampuan pasar atau mungkin keterbatasannya dalam menilai perubahan strategis jangka panjang kayak transformasi Adero itu, dibanding cuma ngelihat hambatan siklus jangka pendek, apalagi di sektor yang penuh kontroversi kayak batubara ini. Gimana pasar menimbang kedua hal itu? Pertanyaan bagus itu. Apakah pasar terlalu fokus ke jangka pendek dan sentimen? Atau justru sudah memperhitungkan resiko jangka panjangnya? Menarik buat dipikirkan.